Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di pada hari ini, di mana kami datang mengucapkan syukur untuk kasih setia-Mu kepada kami, yang masih boleh memberikan kami nafas kehidupan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, menjadi kekuatan kami untuk memulai aktivitas kami di pada hari ini. Bapa, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Kamis 19 September 2024, yang tertulis di dalam Yehezkiel 18 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikianlah firman Tuhan dengan topik tanggung jawab. Saudara yang terkasih, tanggung jawab di sini artinya bukan bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istri, atau sebaliknya, tanggung jawab seorang istri kepada suami, atau tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Akan tetapi nats ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan semua perilaku, semua tindakan kita. Ada dua hal yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah soal kepemilikan jiwa. Saudara yang terkasih, jiwa kita, baik ayah maupun anak, kita adalah milik Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya. Demikianlah firman Allah kepada Yehezkiel pada masa umat Israel dalam pembuangan di Babel. Allah adalah pemilik semua jiwa, jiwa orang benar di hadapan Allah maupun jiwa orang fasik. Artinya bahwa manusia tidak ada wewenang terhadap jiwanya sendiri, karena kita adalah milik Allah. Bagi kita yang hidup di dalam kebenaran Allah, telah dijamin bahwa kita telah menerima rumah abadi bersama dengan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Memberi sebuah pengharapan bahwa kita tidak usah risau tidak mendapat tempat, karena Allah sudah menyediakan. Tidak terbatas seperti tempat tinggal di dunia, tidak berkekurangan seperti di bumi yang sempit ini, melainkan rumah Bapa adalah rumah yang disediakan bagi bersekutunya keluarga Allah sesudah di dunia ini. Dari firman Tuhan ini kita menyadari bahwa sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah. Tidak ada seorang pun pantas berbuat sesuka hati dan melanggar ketetapan Allah. Apa yang dilakukan Allah untuk kepunyaannya? Ia menjamin jiwa dan menyediakan tempat yang akan kita tuju setelah kita hidup di dunia ini. Sungguh kita bersuka cita menjadi kepunyaan Allah, karena Allah memperhitungkan apa yang kita perbuat, juga memberi jaminan bagi jiwa kita. Apakah kita sudah menunjukkan sikap hidup yang pantas sebagai kepunyaan Allah? Saudara yang terkasih, yang kedua adalah semua orang berdosa harus mati. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, termasuk atas dosanya. Orang yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Orang benar menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kita boleh membacanya di ayat 20. Lalu apa yang terjadi saudara yang terkasih jika orang fasik bertobat
dari segala dosa yang dilakukan dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan? Jawabannya adalah segala durhaka yang dibuatnya, yang dibuat orang fasik, tidak akan diingat-ingat lagi terhadapnya. Dan ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kita boleh melihatnya di ayat 22. Saat Tuhan mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat lagi segala dosa kita. Saudara yang terkasih, kita perlu meneladani cara Tuhan mengampuni ketika mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama. Jika kita mengatakan kepada seseorang, "Aku mengampunimu," atau "Aku memaafkanmu," itu berarti kita tidak menyimpan lagi kesalahannya. Buanglah yang sudah rusak dan mulailah dengan hal baru yang masih berharga. Saudara yang terkasih, jika ada bertanya bagaimana dengan orang benar jika dia berbalik, kita boleh membaca di ayat 24 dikatakan, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, maka apakah ia akan hidup? Dikatakan, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi oleh Allah. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Karena itu saudara yang terkasih, jika kita sudah menjadi orang benar, janganlah kita berubah hati. Firman Tuhan mengatakan tadi, jangan berubah hati dan melakukan kekejian-kekejian di mata Tuhan. Saudara, dengan memahami kedua hal di atas, maka kita harus tunduk di hadapan Allah, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jiwa kita adalah milik Tuhan. Karenanya, kita harus memberi tanggung jawab kepada Tuhan atas penggunaan jiwa kita. Demikian juga segala dosa dan kejahatan kita harus kita akui agar Tuhan memberikan pengampunannya bagi kita. Karena itu, milikilah rasa tanggung jawab yang benar agar kita mampu mempertanggungjawabkan jiwa dan dosa kita di hadapan Tuhan. Demikianlah sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.